Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya, Mary? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Oke. Apa ini? Apa ini? Saya ada tugas dari PGP Pak. Oh ya. Kami sekarang sudah masuk di modul 3T1. Ada pengambilan keputusan. Oh, set packing. Sebetulnya Pak. Jadi sebagai calon guru penggerak, kami diminta juga untuk menimba pengalaman dari kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak ya. Ini berbagi pengalaman. Saya ingin juga menimba banyak pengalaman. Mari silakan. Yang pertama begini Pak, tentu di sekolah sering dihadapkan dengan masalah-masalah. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika termasuk jadi kasus-kasus apa yang bisa dimasukkan dilema etika itu, kasus pendidikan moral itu. Sebenarnya semua kasus-kasus itu bisa lah dikaitkan bahwa semuanya kasus-kasus berhubungan dengan etika. Dan kasus-kasus berhubungan etika kan juga berhubungan dengan moral. Artinya barangkali setiap menangani kasus itu yang pertama harus dilihat bagaimana format etikanya dari artinya harus dilihat dari sisi etika. Apakah kasus ini nanti dampaknya kepada hal-hal yang bersifat etika, atau kasus-kasus ini berkaitan dengan bidukan moral itu. Itu yang pertama harus dilihat itu. Kemudian tentu dari pertimbangan itu kita akan menentukan oh ternyata kasus ini aspek etikanya mungkin tidak terlalu mendalam. Kemudian juga tidak terkait dengan rujukan moral itu. Maka kalau kasus-kasus yang tidak berkaitan dengan etika itu tentu pola penyelesaiannya barangkali berbeda. Tetapi kalau kasus-kasus berhubungan dengan etika, tentu kita harus melihat betul-betul dari sisi etika itu seperti apa, dan kedepannya dampaknya ini seperti apa. Itu yang barangkali harus kita pikirkan. Ya, mungkin jika terkait dengan dilema etika tadi Pak, yang selama ini Bapak lakukan langkah-langkahnya atau prosedur yang seperti apa Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah dilema etika. Artinya ada yang dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung dua nilai kebajikan yang sama-sama benar gitu. Bagi saya kasus-kasus yang berhubungan dengan etika atau dilema kebenaran itu tadi yang pertama tentu kita harus melihat secara mendalam apakah pengambilan keputusan itu dari sisi kebaikannya banyak sedikit mendalam atau tidak. Kemudian dari sisi ketidakbaikannya juga seperti itu. Apa ketidakbaikannya itu adalah mendalam juga ataukah tidak terlalu dalam. Itu perlu artinya mempelajari secara detail dampak etika yang barangkali muncul di kasus-kasus itu. Yang kedua, apakah itu menyangkut kasus banyak orang atau hanya sedikit orang? Kasus-kasus yang menyangkut banyak orang itu harus menjadi lebih diutamakan daripada hanya kasus-kasus yang bersifat
tentu ini perlu menjadi perhatian. Walaupun kasus-kasus itu menyangkut hanya satu orang atau 2 orang, tetapi kasus itu dari sisi nilai itu betul-betul cukup mendalam, ya tentu harus kita perhatikan lebih awal, ya. Contoh misalnya suatu saat ada laporan misalnya seorang guru itu, ya, misalnya ingin memukul guru yang lain karena terkait dengan satu kasus misalnya. Nah, tentuan seperti ini harus kita dahulukan untuk segera diselesaikan walaupun hanya 2 orang, ya. Tetapi kan dampaknya sangat besar itu di sekolah, apalagi kasus itu diketahui oleh siswa, oleh banyak guru, kan tidak keluar, ya. Jadi perlu dilihat dulu dari sisi banyak orang atau tidak banyak orang yang terkait dengan kasus itu, ya. Tapi yang banyak orang tidak harus selalu diutamakan jika dibandingkan yang tidak banyak orang. Tapi dari sisi keumuman barangkali memang harus didahulukan, ya. Tapi dari sisi dalamnya kasus ya, tidak selalu. Jadi itu pertimbangannya, ya, pertimbangannya. Yang berikutnya adalah bahwa kasus itu menyangkut hal-hal yang sifatnya prinsip atau yang biasa saja, tidak ada kaitannya dengan hal nilai, ya, secara mendalam, ya. Tapi hanya ya kasus-kasus biasalah dalam pergaulan sehari-hari, ya. Itu yang perlu diperhatikan dalam melihat sebuah kasus itu, ya. Jadi melihat esensi kedalaman kasus dulu, Pak, ya, kemudian baru prioritas untuk menyelesaikannya. Mohon izin, Pak, selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika itu seperti apa? Oh ya, jadi kalau kita melihat efektivitas penyelesaian kasus yang dilema etika itu, tentu saya juga sudah mengalami beberapa kasus itu, dan tentu efektivitasnya tentu saya lihat, ya. Tetapi saya punya ukuran juga untuk melihat efektivitas penyelesaian kasus dilema etika itu, ya. Untuk melihat kasus dilema etika itu penyelesaiannya efektif atau tidak, itu yang pertama ketika kasus itu berhubungan dengan orang lain, maka orang lain itu tidak merasa kalah, ya, tidak merasa kalah, ya, dalam kasus itu, tetapi justru merasa tidak merasa kalah, tetapi merasa dihormati oleh teman, oleh kepala sekolah Dengan keputusan itu, Pak, ya. Keputusan itu, ya. Jadi yang pertama itu tidak merasa kalah, tapi merasa dihormati. Kemudian yang berikutnya adalah efektif atau tidaknya itu adalah kasus itu bisa memberikan penyelesaian yang sama-sama baik. Dalam arti begini, kasus itu kalau bisa itu diselesaikan dengan win-win solusi. Jadi sama baik. Dia juga merasa bahwa apa yang diselesaikan itu baik, senang, ya. Tetapi saya pun tetap bisa juga melaksanakan keputusan yang berbeda dengan dia. Walaupun dari sisi ya jabatan mungkin barangkali saya kepala sekolah, saya harus teguh misalnya, tapi tidak seperti saya, karena kasus-kasus dilema etika itu sebenarnya baik-baik saja, ya, sama-sama baik, ya. Tetapi harus kita melihat kasus-kasus itu dari sisi jalur, dari sisi kebenarannya itu seperti apa. Nah, jadi
harus kita selesaikan dengan win-win solusi. Ya, yang ketiga, di dalam penyelesaian kasus dilema etika itu kita atau orang lain itu harus tetap merasa bahwa apapun yang diambil keputusannya, apakah mengambil keputusannya tidak sendiri atau keputusan kepala sekolah yang ditetapkan, tentu harus disikapi dengan perasaan senang. Ya, perasaan senang, bukan perasaan tidak senang. Ya, harus sama-sama senang. Ya. Nah itu. Jadi kalau kasusnya itu seperti itu, tidak ada yang merasa kalah, merasa sama-sama bertanggung jawab dan seperti tadi ya, kemudian tidak merasa tidak merasa kalah, tidak merasa dihormati, ya itu barangkali yang perlu dicamkan oleh kita, karena tentu karena lawan kita orang lain itu kan tetap seseorang yang sangat berharga bagi kita. itu yang saya jadikan untuk melihat efektivitas dari penyelesaian kasus dilema etika. Ya, berarti ini adalah keterbukaan ya. Oh ya, tentu. Ini kan kemudian seorang pimpinan juga dihindari untuk diktator ya. Jadi agar nanti keputusan yang dapat itu bisa menyenangkan bagi semua pihak. Nah, itu dalam pengambilan keputusan itu kan pasti ada tantangan-tantangan yang dibawa Pak ya. Untuk menjelaskan mungkin tantangan yang akan dihadapi bagi seorang yang akan mengambil keputusan Pak dalam dilema etika. Ya, tantangannya ya sama dengan yang tadi. Pertama, tantangannya adalah tantangan apakah orang yang berkasus dalam kita atau karena kita pimpinan, apakah penyelesaiannya itu tidak akan mengganggu hubungan sosial kita. Itu tantangannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bentuk penyelesaian persoalan itu ke depan. Itu yang barangkali harus kita perhatikan bersama. Ya, perhatikan bersama, bukan satu orang, bukan orang bersama-sama. Karena baik tidaknya penyelesaian kasus yang diputuskan itu tentu akan dilihat bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi tujuannya adalah bahwa penyelesaian kasus itu harus bertumpu pada tujuan yang sama-sama benar. Ya. Itu yang barangkali harus kita perhatikan untuk melihat tantangan itu. Ya, tantangan berikutnya tentu ya ini tantangan dari setiap orang dalam bekerja. Ya, penyelesaian kasus pun itu harus diselesaikan dengan kerja keras juga. Ya, bukan hanya miskalimis ya, ya itu tidak baik. Ya. Ya, itu. Mohon minta tolong dicontohkan satu kasus mungkin Pak yang pernah dihadapi Pak. Punya gambaran tapi kasus ini bukan kasus saya juga memberikan contoh pada teman yang lain, kasus yang lain ya. Tapi itu yang kasus ini adalah contoh ketika saya masih bukan menjadi kepala sekolah, tetapi menjadi koordinator bimbingan konseling ya di sebuah sekolah ya. Saya pernah mengalami kasus, terus terang saja anak itu kelas dulu masih kelas 2 ya. Waktu itu masih saya berada di sekolah yang levelnya itu rintisan sekolah bertaraf internasional RSPI ya, kelas 2. Memang
itu tentu membutuhkan pikiran yang lebih dari sekolah-sekolah lain. Artinya pikiran yang lebih itu adalah bagaimana menggunakan sumber daya yang ada di sekolah itu dengan semaksimal mungkin. Itu intinya. Kasusnya ada anak kelas 2 itu, ya menurut guru, tapi ya, bisa benar bisa tidak. Tapi menurut guru, anak itu yang pertama malas, yang kedua sering terlambat, terutama pada jam yang pertama masuk ke sekolah itu sering terlambat. Yang ketiga, ulangnya sering di bawah, ya kalau dulu namanya di bawah KKM, ya di bawah nilai normal yang harus dihadapkan. Sehingga keputusannya, ini keputusan belum dilaksanakan kan. Jadi 2-3 bulan sebelum kenaikan kelas itu sudah banyak suara-suara dari beberapa orang guru lah. Ini harus diramai kelas, ya. Karena itu tadi anaknya malas, ya, anaknya jelek. Ya. Saya seperti itu. Nah, setelah saya mendengar persoalan seperti itu, saya pelajari sungguh. Kemudian saya panggil sungguh-sungguhannya, saya ajak konseling, ya, termasuk saya lakukan home visit. Ternyata setelah saya pelajari anak itu, dan barangkali dari sisi pendapat orang tuanya, saya sebenarnya tidak melihat kelemahan yang ada pada anak. Ya kalau nilainya jelek itu ya biasa lah, kan banyak teman-temannya juga yang jelek nilainya, ya. Kemudian kalau terlambat, ya sebenarnya bukan terlambat, ya, tapi karena dia ketika mau berangkat ke sekolah banyak pekerjaan yang dia harus kerjakan, terutama ini menyangkut bagaimana dia membantu orang tuanya untuk menyiapkan dagangannya yang akan pasar. Nah itu yang barangkali mungkin tidak pernah menjadi perhatian bagi guru, karena guru hanya melihatnya karena ada guru itu pernah 2 jam saya suruh berdiri di depan kelas karena terlambat. Tapi kan mungkin guru itu tidak pernah melihat kenapa ada terlambat. Satu sisi pernah juga saya mengalami kasus itu sudah terlambat, ya. Ternyata apa setelah saya pelajari, ini persoalan lain, ya, bukan persoalan lain. Setelah saya dia mengatakan saya masih menunggu orang tua saya, Pak. Dan kenapa harus ditunggu? Kamu orang tua saya mau sekolah. Saya menunggu uang saku dari orang tua saya. Rumah saya kan jauh, Pak. Saya mesti naik mobil dan mengongkos. Nah, ongkosnya itu ya saya tunggu dulu. Orang mana? Orang tua saya masih mencari uang pagi-pagi itu. Ini mau kemana? Mencuci di rumah para tetangga. Ketika awal bisa diberikan kepada saya. Nah, itu tuh salah satu hal saja ketika kita mempelajari, ya, kita mempelajari sungguh-sungguh anak itu terlambat. Artinya kalau ada anak yang sering terlambat, ya bolehlah kita marah. Tetapi di sisi lain kita juga harus pelajari kenapa anak itu sering. Nah, sama gitu. Dia ternyata sering mempersiapkan barang-barang orang tuanya. Bapak ibunya sama-sama bekerja, sama-sama jualan di pasar, mempersiapkan barang. Akhirnya dia tempat ke sekolah. Sementara ketika dilihat sepedanya waktu itu, sepedanya itu memang sepeda sangat tua itu, ya, rokan itu, sepeda yang golnya itu, ya kasihan sebentar kan. Nah, maka ketika sudah masuk di dalam rapat proses kenaikan kelas itu, saya sampaikan apa adanya tentang kondisi, ya, saya sampaikan juga apa adanya tentang apa sih yang sebenarnya diharapkan anak itu. Ternyata anak itu pernah
Ya saya tanya Pak, kamu cita-citanya apa dong? Cita-citanya betul, saya ingin menjadi tentara. Saya ingin menjadi tentara. Loh, kalau kamu tentara kan harus disiplin. Nah iya, saya kan sudah disiplin Pak. Loh, kalau kamu terlambat kan tidak disiplin tuh. Loh, belum tahu pekerjaan saya. Mau apa sih? Setelah kita cari apa? Kita terlambat itu bukan disengaja, bukan disengaja karena satu tentu, tapi ya yang orang sepeda sudah tua itu, kalau doanya, sepedanya. Nah, ketika kasus rapat, saya mau sampaikan semuanya kepada teman. Wali kelasnya sudah tahu itu kan. Ya, saya bersama wali kelas itu. Jadi walaupun ya, kan saya katakan walaupun dia ada di sisi nilai itu kurang, apakah tidak ada dalam hati itu untuk mengatur yang sebenarnya dia tujuannya baik, tetapi dia tidak mampu mencapai tujuan itu karena persoalan-persoalan di lingkungannya itu yang membuat dia tidak mampu. Ya, dia dalam tanda kutip ya bukan mengorbankan sekolah, tetapi justru karena keterbatasan yang dia miliki sehingga tidak mampu mencapai tujuan seperti itu. Seperti itu kan. Oh, ya alhamdulillah cita-citanya. Ya setelah saya ikuti sampai dia selesai studi, ternyata apa? Ternyata teman-teman itu bisa memenuhi semuanya, ya, semuanya dan bisa membantu nilai siswa yang dalam tanda kutip sudah masuk catatan tidak naik kelas itu menjadi siswa yang naik kelas. Ternyata memang benar ketika sudah kelas 3 ya, dan dia lulus SMA, ternyata yang dikerjakan itu ikut tes masuk ya tentara, dan ternyata sampai sekarang orangnya itu memang sudah masuk tentara itu tentara pilihan Kopassus. Nah, di Kopassus baik. Kopassus. Anda SMA 1 di Kopassus. Kopassus pasukan elit. Iya, pasukan elit. Ya. Menarik sekali. Berarti kalau saya tarik kesimpulan gini Pak, seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan yang pertama ada kesadaran diri penuh, kemudian jauh dari emosi, ya, mengidentifikasi masalah secara mendalam, baru kemudian bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Ya, betul. Jadi kalau dalam kelas tadi kan nilai-nilai kebajikannya lebih ke rasa kasih sayang pada anak itu Pak ya, dan melihatnya belah kasusnya dan masalah yang dihadapi, akhirnya nilai kebajikan kasih sayang itu yang dikedepankan. Menarik sekali Pak, pengalaman menceritakan. Kemudian ini Pak, dalam mengambil kasus keputusan itu selama ini mungkin ada seorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Ya, ada. Ya tentu kita melihat kasusnya dulu ya. Kasus ya, kalau di sekolah kasusnya pasti ya kasusnya di bidang pembelajaran, misalnya di bidang aktivitas kesiswaan, misalnya di bidang sarana dan prasarana misalnya ya kita tentu menghargai teman-teman yang kita tunjuk sebagai pegawai sekolah di bidang-bidang itu ya, artinya orang-orang yang bisa kita ajak bicara ya kita ajak bicara itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan statusnya gitu. Jadi kalau ada kasus-kasus yang berkaitan dengan pembelajaran ya teman-teman kurikulum yang saya ajak untuk berdiskusi banyak ya. Kalau kesiswaan ya mungkin Bu Desi perlu saya tanya ya Tergantung pada masalahnya Pak. Masalahnya dan Mas D itu harus melibatkan orang lain untuk berbicara dengan kita. Iya. Ketika mengambil keputusan itu biasanya Bapak
langsung pada saat itu atau ada jadwal khusus tertentu dalam penyelesaian dalam pengambilan keputusan? Ya, dilihat juga dari sisi kasusnya. Kasusnya itu kasus mendesak atau kasus yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif bisa lebih panjang dan tidak akan terlalu merugikan pada orang yang kena kasus itu yang menjadi perhatian kita. Ya, kalau kasusnya memang harus diselesaikan, ya barangkali pada saat itu kita menyelesaikan dengan memutuskan persoalan itu. Tetapi kalau kasusnya itu masih bisa tidak terlalu mendesak untuk segera diselesaikan, tentu masih ada jangka waktu dan biasanya tidak langsung bisa diselesaikan. Kita tentu menata waktu, ya. Dan biasanya kasus yang sering kita hadapi itu adalah kasus-kasus yang memang dua-duanya bisa harus semua itu, ya. Bisa diselesaikan hari itu, saat itu, atau bisa diselesaikan beberapa waktu yang akan datang. Iya Pak. Nah, terakhir Pak, Ya, sebagai calon guru penggerak, saya butuh nasihat, masukan dari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan ini supaya nanti kami lebih dewasa dan bijak dalam mengambil keputusan. jadi dalam pengambilan keputusan harus diingat bahwa yang pertama di dalam pengambilan keputusan itu kita harus melakukannya dengan ikhlas, ya, ikhlas. Jadi apapun masalahnya, kita lihat keikhlasan itu adalah penerang dalam setiap penyelesaian masalah itu. Maka dalam mengambil keputusan juga harus diterangi dengan rasa keikhlasan, ya. Yang kedua, jangan melihat bahwa keputusan itu adalah keputusan saya, tetapi keputusan itu juga keputusan yang terkena, yaitu orang lain. Maka antara saya dan orang lain itu harus sama-sama senang, ya, harus sama senang. Dalam arti sebab mungkin keputusan itu adalah keputusan yang win-win solution. Jadi kemenangan bersama. Yang ketiga, jangan sampai kita merasa, kita melihat orang lain bahwa kamu adalah anak buah saya dan saya adalah pimpinannya, maka keputusan yang diambil itu keputusan yang sifatnya kekuasaan. Jangan kita mengambil keputusan dihindari, kita mengambil keputusan itu yang sifatnya kekuasaan, ya. Keputusan itu adalah keputusan bersama untuk kepentingan saya sebagai pimpinan, untuk kepentingan dia sebagai teman di sekolah. Itu saja, tidak hanya barangkali harus menjadi perhatian kita dalam setiap keputusan. Terima kasih Pak. Banyak yang saya ambil pelajaran dari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Doanya juga semoga saya bisa melaksanakan semua tugas di penggerak yang baik Pak. Di akhir. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.